Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas seputar komentar para teman-teman ya, yang minta dianalisa mengenai saham yang volumenya cukup tinggi ya. Di sini sudah kami himpun banyak yang pengen direview mengenai saham PNLF, Bull, NATO, Friend, BNPR ya untuk sesi kali ini ya. Dan pastinya sebelum kami membahas saham ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Dan pastinya analisa kami atau prediksi kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian. Di sini kami hanya menganalisa di pasar modal ya teman-teman. Setidaknya untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten. Oke, jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Dan pastinya kita akan membahas ya mengenai saham PNLF. Cek untuk saham PNLF ini bagaimana. Iya, PNLF ini dia sudah turun 3 hari berturut-turut dan akhirnya itu dia naik ya seperti itu. Dan kalau untuk trading ya silahkan bisa masuk ya, dan dia sudah mencapai bottomnya di 426. Kalian bisa antri masuk ketika harga ini dia masuk di 446 ya. Kita cek untuk di stock price-nya PNLF ini ya, frekuensinya 9000 dan volumenya 2 juta. Nilai transaksinya 112 juta dan tadi dibuka di harga 448 dan high-nya 470 dan low-nya 426 ya. Bid-nya 198.000 dan overnya 124, dan di sini kalian bisa lihat ini dijaga kepala satu ya 10. Lalu AC-nya masih akumulasi dan dia sudah naik 4% hari ini ya. Setelah beberapa hari dia di bawah turun ya. ARB ya seperti itu. Panin ya. Dan untuk infonya tanggal 21 kemarin bahwa PNLF mencatat total pendapatan sebesar 2,9 triliun hingga periode 30 September tahun 2022, naik dari pendapatan 2,0 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya ya. Ada peningkatan seperti itu untuk saham PNLF ini. Dan untuk target sell-nya ada di 480 ya. Untuk stop loss ada di 443 ya. Apabila kalian dapat di 446, tunggu dia break di 426 ya untuk saham PNLF ini. Setelah sampai NLFF, kami akan membahas saham Bull. Bagaimana untuk saham Bull ini? Ya, saham Bull ini dia sudah turun 2 hari berturut-turut ya, namun dia langsung dibawa naik ya setelah ada pantulan, dan volumenya cukup seimbang ya, ramai sekali, dan di sini bisa terjadi repo saham ya, digadaikan. Dan bagaimana untuk masuknya? Kalian bisa tunggu di harga 151 dan juga di 152. Untuk target sell-nya ada di 159 untuk saham Bull ini. Dan kalau kita lihat secara stock price-nya, Bull ini frekuensinya 2000 dan volumenya 2.300.000, nilai transaksinya 37 juta. Dan tadi itu dibuka di 152.55 dan high-nya 158 dan low-nya 153. Dan bidnya itu 102.000 dan overnya 75.000 ya. Di sini ya kepala satu yang bermain, dan kalau kita lihat secara asingnya masih distribusi. Dan secara daily dia itu naik ya hari ini, dan kemarin itu sempat turun. Dan untuk beritanya tanggal 29 kemarin, Bull menderita rugi senilai juta pada semester 1 akan atau memburuk dibandingkan periode sama tahun dulu yang terbilang laba bersih senilai 1 juta. Akibatnya defisit kian bengkak 5,5% dibandingkan akhir tahun 2021 menjadi 286 US dollar ya, seperti itu untuk saham Bull ini. Ada kerugian untuk sesi ini saham Bull. Setelah saham Bull, kami akan bahas saham NATO. Bagaimana untuk saham NATO ini? Ya, untuk saham NATO ini cukup menarik ya.
dia itu dibawa naik ya di 519, namun dia nggak kuat, akhirnya dibawa turun. Untuk target selanjutnya ada di 532, dan dia setelah kemarin itu naik ya, setelah beberapa hari dia turun, dia akhirnya itu dibawa naik, namun tekanan naiknya tuh nggak kuat, dan dia volumenya cukup seimbang ya untuk saham NATO ini ya. Volume cukup seimbang, hati-hati ya. Dan kalau kita lihat NATO ini ya, frekuensinya cuma 1300-an dan volumenya mencapai 2 juta, nilai transaksinya 111 juta, dan kalau kita lihat opennya itu 510, low-nya 505, dan high-nya 520. Dan kalau kita lihat secara asingnya ya, asingnya mulai akumulasi ya, kemarin 2 hari yang lalu. Secara daily-nya dia ya, ini kayak saham care ya, naiknya itu nggak terlalu kencang, dia lebih-lebihnya 2% ya, seperti itu untuk saham NATO ini. Kalau kita lihat secara beritanya ini, bahwa BI memasukkan saham PT Bunda Olga atau BOGA PT Surya Mandalakan dalam radar pantauan akibat adanya indikasi peluang transaksi yang tidak wajar di luar kebiasaan atau unusual market ya. Jadi dia ini masih dalam tahap pantauan untuk saham NATO ini ya, seperti itu. Setelah saham NATO, kami akan membahas saham selanjutnya, yaitu adalah saham Friend. Bagaimana untuk saham Friend ini? Ya, saham Friend ini kalau kita lihat dia dibawa turun ya, dia itu arahnya ke 71 ya. Untuk saham Friend ini kalian bisa masuk di area situ, dan stop loss ada di area 70, dan untuk targetnya ada di area 77 untuk jangka panjangnya untuk saham Friend ini. Dan kalau kita lihat secara stock price-nya, saham Friend ini ya frekuensinya cuma 3000 dan volumenya mencapai 1.895 dan nilai transaksinya 13 juta. Dan tadi itu dibuka di harga 72 dan high-nya 73, adapun low-nya 71. Bidnya 4 juta ya, di 70 dan juga 71 banyak yang antri ya di Ganjel ya. Dan untuk overnya 3 juta ya. Dan asingnya bagaimana? Asingnya masih distribusi, dan secara daily-nya dia ya di angka-angka situ saja untuk saham Friend ini ya. Saham Friend ini satu tik kalian bisa jual ya, karena untungnya sudah besar, gede banget ya untuk saham Friend ini. Setelah saham Friend, kami akan bahas saham yang terakhir, yaitu adalah saham BNBR. Ya, setelah dia menyentuh di harga 55 ya, dia akhirnya itu ngebreak ke atas ya. Namun hati-hati untuk saham seperti ini, bidnya itu ya mulai rame ya setelah kemarin itu ditinggalkan ya, di atas, dan dia dibawa turun, dan antusias buy-nya, jual belinya itu cukup rame ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat secara bidnya itu 1.600.000 dan overnya 1 juta, dan untuk frekuensinya cuma 1500 dan volumenya 1.500 dan nilai transaksinya 8 juta. Tadi itu di harga 58 dan low-nya 57 dan high-nya 60. Dan secara daily dia itu naik ya 3% setelah beberapa hari dia turun. Dan asingnya bagaimana? Ya, asingnya itu 2 hari kemarin masih akumulasi. Dan kalau kita lihat secara finansialnya, untuk PBV-nya 0,9 dan untuk net income-nya naik ya, EPS-nya 0, dan total asetnya cukup besar ya, 15 juta, 14 juta, total equity-nya 1 juta. PER-nya 261, BBV-nya 0,8 dan DER-nya 10,7, ROA return of equity itu 00 dan ROE-nya 0,3 ya untuk kuartal pada tahun 2002, tahun kuartal pertama untuk saham BNBR ini ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Baik kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mereview, yang sudah komentar yang mengikuti channel ini ya. Semoga bisa cuan konsisten. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.